Iya, jadi mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu kali Oke, ya. benar-benar. Probolinggo, apa sih itu IKLE gitu ya? Betul. Oke, jadi IKLE ini adalah jaringan organisasi global yang beranggotakan kota-kota di seluruh dunia, kurang lebih sekitar 2.500 pemerintah daerah di seluruh dunia yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Welcome to podcast Ngotel Yuk, ngobrolin tentang lingkungan yuk bareng Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Bersama saya Mira Estiketina. Kita akan membahas soal warta, edukasi dan isu-isu lingkungan. Pantengin terus channel kita di Ngotel DLH serta follow akun Instagram kita di DLH Probolinggo. Guys, sobat Ngotel yang berbahagia pada siang hari ini, kita kedatangan narasumber jauh dari Jakarta. Beliau adalah Kak Happy Tiara Aswita, merupakan Junior Project Officer. Halo Kak, selamat siang nih. Waduh, sangat putus banget Anda bisa datang ke sini. Cuap-cuap di Ngotel guys. Oke, Kak Happy nih, selama kurang lebih 2 hari di Kota Probolinggo, kesan apa yang pertama muncul di benak Kak Happy melihat kota ini? Ya, sebenarnya ini pertama kali ya saya ke Kota Probolinggo kemarin itu, dan kesannya tuh saya sambil kita mengunjungi beberapa lokasi ya, Keliling ya? Iya, keliling. Di jalannya tuh kita saya sih terlihatnya ini ya apa kayak asri gitu ya, Asri ya? Terus nggak apa sampah, nggak banyak sampah berserakan gitu, terus kayak dan dari kunjungan ke beberapa lokasi itu terlihat bahwa memang di Kota Probolinggo ini masyarakatnya itu punya komitmen kuat ya terhadap lingkungan, banyak pegiat-pegiat lingkungan di komunitas baik dari komunitas di Proklin, di Bank Sampah, dan juga ada yang perkumpulan tani, dan juga yang di Kumpul itu sudah kita hari gitu ya. Iya. Oh, berarti tadi sempat kumpul juga Iya, ya? kumpul tadi. Sobat Ngotel lagi-lagi berarti bahagia bersama rekan-rekan sudah mencicipi Pantai Mayangan. Apa yang dirasakan setelah kumpul di Pantai Mayangan tadi? Iya, ini sih apa ya? Jadi enak aja sih. Kemarin capek Kayak capek gitu ya? Kemarin seharian capek, terus tadi lihat sunrise juga, sempat lihat betul. sunrise. Ya, Kayak lebih fresh gitu ya? Iya. Oke. Dalam rangka OPCC kemarin, World Planet City Challenge, IKLE bekerja sama dengan WWF Indonesia mengadakan lomba jurnalis ini kalau nggak salah. Dan media tripnya memilih Kota Probolinggo. Ini saya yang bikin penasaran, mungkin Sobat Ngotel juga penasaran juga. Apa yang melatar belakangi IKLE dan WWF Indonesia memilih Kota Probolinggo sebagai media trip? Iya, jadi mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu kali Oke, ya. benar-benar. Probolinggo, apa sih itu IKLE gitu ya? Betul. Oke, jadi IKLE ini adalah jaringan organisasi global yang beranggotakan kota-kota di seluruh dunia, kurang lebih sekitar 2.500 pemerintah daerah di seluruh dunia yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Jadi kita mendukung dan mensupport kota-kota yang memang sudah punya komitmen dan juga inisiatif terhadap pembangunan yang berkelanjutan rendah karbon dan juga ketahanan iklim. Terkait OPCC atau World Planet City Challenge ini memang di Indonesia, IKLE Indonesia bekerjasama dengan WWF Indonesia, kami bekerjasama dengan IKLE Indonesia untuk menyelenggarakan lomba OPCC ini. Jadi kegiatannya itu yang pertama pemerintah daerah itu harus melaporkan data dan informasi terkait lingkungan dan aksi iklimnya ke platform Civic IKLE namanya. Jadi nanti dinilai oleh tim global, nanti didapatkan 3 finalis nasional. Nah, salah satunya ini adalah Kota Probolinggo. Wow. Jadi kita boleh tepuk tangan loh sobat ya. Waduh, keren sekali Kota Probolinggo. Jadi dari ada 24 kota dan kabupaten di Indonesia yang mengikuti lomba OPCC 2021-2022 ini,
Iya, Probolinggo apa ya? Top 3 lah, tiga teratas dari 24. masuk kota ya. Iya, kota di Indonesia, top 3 di nasional dari 24 kota dan Nasional. Nah, jadi Probolinggo merupakan salah satu finalis nasional. Jadi sebenarnya itu sih salah satu alasan utamanya kenapa kita pilih Di Probolinggo. sini ya sebagai media trivia. Karena salah satu finalis nasional dan kebetulan jadi kegiatan OPCC ini sudah sejak tahun 2014, tapi dulu namanya Art Our City Challenge atau berubah menjadi nama OPCC. Nah, sebelumnya itu apa ya? Top 3-nya itu biasanya dia lagi Kota Gede ya. Kapan dan juara yang periode ini Probolinggo nih. Tikus banget nih kota Sidang bisa jadi pemain baru di saingan baru ya, saingan baru dari kota-kota yang pemain lama itu aja. Jadi Probolinggo pemain baru kayak wah menarik nih sepertinya untuk dikulik ada apa nih di kota Probolinggo nih sampai bisa menjadi top 3 nasional. Jadi kita apa namanya pengen tahu lah lebih lanjut mengenai apa sih inisiatif mungkin aksi-aksi yang sudah dilakukan di Kota Probolinggo. Kemudian kita menghubungi dari DLH, oh banyak ya ternyata ya. Ada Proklim, Bank Sampah, kemudian TPA-nya juga tadi dapat informasi tahun 2015 pernah jadi TPA terbaik juga. Iya, benar. Dan tadi saya juga juga barengan sama dapat Adipura Kencana itu. Oh iya. Waktu itu tahun 2020. Tadi saya juga ke TPA memang asri ya gitu kayak kok nggak bau ya? Iya, namanya TPA-nya taman ya, bukan tempat taman ya, bukan tempat gitu ya. Betul. Iya, jadi bisa nyaman makan di situ tadi, minum terus lihat-lihat nggak kayak bau, kayak nggak berasa jorok gitu ya? nggak kayak di TPA. Kan tadi pas sebelum lihat ke lapangannya ngobrol sama Pak Desa, TPA-nya di mana Pak? Lah itu oh iya ya, karena nggak ada baunya, nggak ada lalatnya. Kok nggak ada bau? Iya itu sih, dan mungkin di dalam mungkin bertanya juga sih apa sih tadi hubungannya OPCC kan pemerintah kota ya Pak di jurnalisnya gitu. Kalau ada jurnalisnya sih itu juga ya. Nah, jadi kita melihat bahwa apa ya, berdasarkan pengalaman IKLE kerjasama dengan kota-kota ternyata memang kami juga melihat sepertinya apa ya mungkin informasi atau pemberitaan di media itu terkait aksi iklim atau peran pemerintah daerah dalam perubahan iklim ini sepertinya kurang apa ya kurang terekspos. Karena mungkin yang dilihat hanya komitmen nasional, betul. punya target sekian, tapi kan sebenarnya komitmen nasional itu tidak bisa tercapai kalau bawahnya kota-kota atau pemerintah daerah itu juga melakukan aksi kan, karena nasional tangan-tangannya kan sudah di pemerintah daerah juga gitu. Jadi kita melihat itu, dan banyak kok sebenarnya kota-kota yang sudah punya aksi iklim, sudah punya inisiatif, komitmen kuat gitu. Jadi kita waktu itu bikin lokakarya dulu, awalnya lokakarya apa namanya istilahnya memberikan informasi lah kepada media bahwa perubahan iklim, kota-kota apa nasional sudah punya target. Kayak bintek singkat gitu ya. Iya. Bahwa ini loh perubahan iklim seperti apa seperti iya, mengundang media gitu. Jadi media tahu kondisi pemerintah daerah seperti apa. Kemudian kita bikin lagi lomba jurnalis. Jadi dari hasil karya itu kita melombakan, dan dari tulisan yang masuk kita pilih 2 pemenang yang kita ajak ke media. Siapa aja nih Kak media yang dapat? Itu dari Tantiah.com, Ira, dan juga dari Batum ya, dari Jakarta Post. Yang menjadi menarik tulisan mereka apa yang intisari yang membuat menarik tulisan mereka sehingga mereka bisa jadi pemenang? Iya, karena tulisannya mereka, karena memang kan temanya ya peran pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan perubahan iklim, dan di tulisan mereka ini dengan feature ya bentuknya berarti. Iya, kalau untuk yang terkait itu mereka secara Jakarta kan kayak gitu nih polusinya yang padat banget. Iya, pasti semangat menarik. Jadi artikel mereka ya sesuai sekali dengan topik dan dengan tema yang emang kami sampaikan kepada pembaca. Oke Kak, Kota Probolinggo ini sekarang lagi menggalakkan We Love Probolinggo nih, We Love ya. Gerakan-gerakan yang mengacu pada pengurangan gas emisi itu katanya. Mumpung nih narsumnya kakak nih, kayak ini dari
saya ingin tahu nih. Ini sekaligus statement closing kita. Upaya-upaya kecil sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehari-hari, bisa disampaikan pada sobat ngontel pada khususnya dan masyarakat Probolinggo pada umumnya, apa kira-kira? Iya, sebenarnya mungkin kalau misalnya mungkin masyarakat umum mungkin apa sih perubahan itu? Betul banget, apa sih? Kayaknya nggak ada dampaknya deh bagi saya. Tapi memang itu sebenarnya masalah masalah global sih. Mungkin kalau dampaknya ya itu kayak mungkin cuacanya berubah-ubah, kadang mungkin harusnya sudah musim kemarau. Oh, jadi hujan ya? Hujan ya? Oh, itu salah satu dampaknya ya? Terus banjir. Mungkin kalau orang-orang sini ini kenapa nggak musim hujan ya? Karena petani masih nanam gitu kali ya. Ternyata itu bagian dari kayak kekeringan lebih dari waktu yang itu, dan atau mungkin banjir. Itu salah satu saya dampaknya. Jadi tapi mungkin ya karena mungkin orang ya udah nih banjir itu banjir kiriman atau banjir apa, tapi kalau misalnya ditelusuri itu dampak dari perubahan iklim gitu. Jadi sebagai individu sebenarnya punya peran juga untuk berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini. Jadi contohnya itu sebenarnya bisa kalau dari secara individu ya, misalnya dari penghematan energi. Jadi misalnya ya kalau misalnya siang gitu, misalnya mungkin jangan nyala lampu ya, jangan gitu. lampu. Kalau misalnya abis ngecas kadang kan masih tetap ya. aja tercolok. Nah itu sebenarnya ada bilang kita hampir energi gitu. Itu saya masih mengkonsumsi energi gitu. Betul. Jadi cara sebenarnya gampang ya, Kak. Iya. Seperti colokan HP nih. Jadi kalau habis ngecas jangan tetap dicolok aja. Jadi cepat-cepat harus dilepas nih. Iya. Karena efeknya sebenarnya sangat luar biasa loh. Iya. Dan juga kalau misalnya itu hemat energi kalau misalnya nggak pakai lampu siang-siang mungkin ya kalau jendelanya besar gitu, jadi lebih baik pakai. Selain itu supaya sehat juga ya, ada sirkulasi udara. Terus mungkin yang penting juga ini sih memilah sampah dari rumah tangga, karena sampah di TPA itu dia memiliki gas, dia menghasilkan gas metan. Dimana gas metan itu lebih bahaya dari gas karbon gitu. Jadi kalau misalnya terpilah dari awal, masyarakat mengolah misalnya sampah organik dirubah jadi kompos, dan yang anorganik saya disetor ke bank sampah, itu kan akan mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA besar ya. Nah, jadi itu juga akan mengurangi emisi gas rumah kaca di kota Probolinggo. Jadi sebenarnya dari memilah sampah dan mengolah sampah di skala di sumbernya dari rumah itu juga merupakan bagian ya. Bagian itu, dan peran masyarakat itu penting sebenarnya. Jangan kita melakukan ini doang, ada DLH aja ya. Ada DLH kayak gitu ya. Karena nggak bisa bergerak sendiri kalau nggak didukung oleh masyarakat, oleh komunitas dan pegiat-pegiat lingkungan lainnya. Ya karena sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku, kayak gitu ya. Iya. Oke, seru banget ngobrol sama Kak Happy ini. Oke sobat ngontel, demikian dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa tetap follow akun IG kita maupun Facebook kita di DLH Probolinggo. Tetap stay healthy, stay happy, dan apakah salam 3R.